Saya Fania Ditami ingin menjelaskan mengenai jenis resiko dan karakter resiko. Bank Indonesia sebagai bank sentral, pengatur kebijakan peraturan perbankan di Indonesia juga memikirkan pentingnya suatu pengelolaan resiko bagi bank umum, syariah, dan unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/29/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah. Tujuan peraturan Bank Indonesia ini untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha bank umum, syariah atau BUS, dan unit usaha syariah atau US yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional, dan dalam rangka memenuhi amanah pasal 38 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penerapan manajemen resiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan juga kompleksitas usaha serta kemampuan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Secara umum, risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Lalu yang kedua ada karakter risiko. Bank-bank yang beroperasi secara syariah, dengan kata lain, perbedaan dasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada 6 hal. Yang pertama, proses transaksi pembiayaan. Kedua, proses manajemen. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, teknologi. Kelima, lingkungan eksternal. Dan yang keenam, kerusakan. Yang kedua ada penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal dengan qualitative approach. Yang ketiga ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam bank bertujuan untuk yang pertama, preventif. Dalam hal ini Bank Islam memerlukan persetujuan BPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, Bank Islam juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. Yang kedua, detektif. Pengawasan dalam Bank Islam meliputi 2 aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Yang ketiga, recovery. Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. Yang keempat, monitoring risiko. Aktivitas dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pengawas syariah. Sebagai lembaga intermediari dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang terus mengalami perkembangan yang pesat, khususnya itu perbankan syariah, akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat dalam kegiatan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan, khususnya perbankan syariah, sangat memerlukan serangkaian prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Maka dari serangkaian prosedur tersebut dapat mempengaruhi yang pertama, yaitu pemetaan risiko bisnis bank. Mengembangkan pemetaan risiko usaha. Alat ini digunakan untuk membantu bank dan mengetahui di mana tempat risiko berada. Yang kedua yaitu alat modeling.
digunakan untuk membantu para manajer mengelola ketidakpastian. Yang ketiga itu mengidentifikasi resiko dan menilai resiko, yaitu untuk memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelola resiko. Yang keempat yaitu peran internet atau intranet, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai resiko ke seluruh area dan mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan resiko. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah, harus secara tepat mengenal, memahami, dan mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang timbul akibat bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu memerlukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Di sini saya akan menjelaskan resiko dalam operasional bank syariah. Resiko operasional merupakan resiko yang dipengaruhi adanya dari beberapa faktor-faktor, yaitu faktor manusia, faktor proses, faktor prosedur, faktor sistem, dan faktor adanya kejadian eksternal. Tidak hanya dipengaruhi dari orang tertentu saja, tetapi resiko operasional dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas pengelolaan manajemen oleh para pemimpin perusahaan atau manajer. Pada perbankan syariah, resiko operasional ada pengaruh disebabkan pada bank syariah terdapat bentuk perjanjian khusus dan lingkungan umum, dan pada aspek khusus pada bank syariah, ini tidak dapat meningkat resiko operasional. Salah satu diantaranya adanya pembatalan salah satu kontrak akad, ketidakmampuan memelihara pada pengendalian internal, dan pemeliharaan terhadap persediaan komoditas dalam pasar karena tidak liquid. Berdasarkan PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 resiko yang dihadapi bank Islam, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Dan 8 resiko pertama merupakan resiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan 2 resiko terakhir merupakan resiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.